Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Indah Utami akan mempresentasikan Sistem Informasi Akuntansi bab 21 tentang Sistem Development Strategi. Nah, di dalam sistem development strategi itu ada yang namanya membeli perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu terdiri dari tiga, yaitu ada perangkat lunak kalengan, sistem turnkey, dan penyedia jasa aplikasi. Nah, kalau perangkat lunak kalengan yaitu adalah sebuah program yang dijual ke pasar terbuka untuk jangkauan luas pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Yang kedua ada sistem turnkey, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual dalam bentuk paket yang dijual dengan vendor memasang sistem tersebut dan pengguna memutar kunci, sering disebut oleh vendor yang berspesialisasi dalam sebuah industri tertentu. Dan yang ketiga ada penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider atau ASP, yaitu adalah sebuah perusahaan yang mengantarkan perangkat lunak melalui internet. Nah, ASP ini tuh memiliki dan menampung perangkat lunak tersebut. Pengguna mengakses perangkat lunak bisa dari jarak jauh melalui internet. Nah, selanjutnya adalah pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-house. Yang pertama yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom software, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan dan ditulis di dalam untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu. Jadi gini, ketika kita memanfaatkan pengembang luar, perusahaan itu harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan seperti dengan cermat memilih pengembang yang memiliki pengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Kemudian menandatangani sebuah kontrak yang menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan dan pengembang juga memberikan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang dan mengizinkan produk dihentikan jika kondisi-kondisi utama tidak dipenuhi. Nah, selanjutnya adalah mengalihdayakan sistem. Pengalih-dayaan atau outsourcing yaitu memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Nah, keuntungan yang signifikan atas pengalih-dayaan itu ada yang pertama, sebuah solusi bisnis. Jadi, pengalih-dayaan ini merupakan solusi yang memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Yang kedua, ada pemanfaatan aset, yaitu organisasi bisa meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada pengalih daya. Dan yang ketiga, ada akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Nah, kekurangannya ada yang pertama, ketidakfleksibilitas, dan yang kedua, hilangnya pengendalian atau loss control. Jadi sebuah perusahaan itu bisa menjalankan resiko kehilangan pengendalian atas sistem dan datanya. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif. Perusahaan itu mungkin kehilangan pengamatan tentang cara sistem informasi akuntansinya menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Sistemnya itu tidak valid dan mahal, sulit untuk membatalkan pengalih-dayaan. Kemudian pengendalian internal dalam sebuah sistem manajemen proses bisnis. Yang pertama ada Prototyping adalah sebuah pendekatan terhadap desain sistem yang model kerjanya yang disederhanakan atau prototype sebuah sistem informasi yang dikembangkan. Kemudian ada prototype operasional, yaitu prototype yang dikembangkan lebih jauh ke dalam sistem yang sepenuhnya fungsional. Prototype non-operasional yaitu adalah prototipe yang dibuang, tetapi persyaratan sistem yang diidentifikasi dari prototipe digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem baru.
Sebenarnya kapan sih menggunakan prototyping ini? Prototyping ini tuh sesuai ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi, tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan, dan sistem informasi akuntansi tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Keuntungan prototyping yaitu yang pertama, definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna. Prototyping ini tuh secara umum memerlukan keterlibatan intensif dari para pengguna akhir, menghasilkan kebutuhan pengguna yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua, keterlibatan dan kepuasan pengguna itu lebih tinggi, waktu pengembangan lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang bagi perubahan, dan lebih murah. Kerugian prototyping yang pertama, waktu pengguna yang signifikan, penggunaan yang kurang efisien atas sumber daya sistem, pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup, reaksi perilaku yang negatif. Kemudian ada desain sistem konseptual, yaitu pengembang menciptakan sebuah kerangka umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi dalam fase analisis. Nah, yang pertama ada mengevaluasi alternatif desain, yaitu standar-standar berikut harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain, yaitu yang pertama, seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna, apakah layak secara ekonomis, dan bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugian. Kemudian menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Yang pertama ada output. Oleh karena sistem didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, spesifikasi output harus disiapkan lebih dulu. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage, yaitu keputusan penyimpanan data termasuk elemen data apa yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan apa jenis file untuk database seperti apa yang digunakan. Yang ketiga ada input, yaitu pertimbangan desain input termasuk data penjualan, lokasi dan jumlah penjualan, mana yang dimasukkan, serta di mana dan kapan dan bagaimana mengumpulkan data. Yang keempat, prosedur pemrosesan dan operasi, yaitu pertimbangan desain termasuk bagaimana proses input dan data tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan dalam urutan apa proses tersebut harus dijalankan. Nah, selanjutnya ada desain sistem fisik. Desain sistem fisik itu selama persyaratan desain konseptual sistem informasi akuntansi yang luas dan berorientasi pengguna dijelaskan ke dalam spesifikasi mendetail yang digunakan untuk coding dan menguji program komputer. Desain output sasaran desain output itu adalah menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen serta tampilan layar. Kemudian desain file ada desain file dan database. Kemudian ada desain input, yaitu pertimbangan desain input termasuk jenis data apa yang akan menjadi input dan metode input optimal. Kemudian desain formulir, meskipun sistem itu berpindah dari dokumen kertas ke otomatisasi data sumber, desain formulir masih sebuah topik yang penting. Kemudian ada desain layar komputer, akan lebih efisien untuk memasukkan data secara langsung ke dalam komputer daripada ke dalam kertas untuk entry lanjutan. Kemudian ada desain program. Pengembangan program salah satunya aktivitas SDLC yang paling memakan waktu dan terjadi dalam 8 langkah, yaitu menentukan kebutuhan pengguna, membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan, membuat instruksi program, test the program atau debugging, yaitu proses menemukan dan kesalahan dan mengeliminasi kesalahan program, mendokumentasikan program, melatih para pengguna program, memasang sistem, dan menggunakan dan memodifikasi sistem. Kemudian ada desain prosedur pengendalian, yaitu ada laporan desain sistem fisik, yaitu merangkum apa yang dicapai dalam desain fisik digunakan untuk menentukan apakah iya atau tidak untuk memproses fase implementasi.
Dan implementasi sistem yaitu proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga sistem informasi akuntansi dapat menyala dan dijalankan. Nah, perencanaan implementasi dan persiapan situs. Ada rencana implementasi, yaitu sebuah rencana yang tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harusnya selesai dan sistem informasi berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, capaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas. Memilih dan melatih personal. Para kepegawai itu dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal, dan biasanya itu merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka telah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Kemudian melengkapi dokumen. 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru yaitu dokumen pengembangan yang menjelaskan sistem informasi akuntansi baru. Dokumen ini tuh termasuk sebuah deskripsi sistem, salinan tata letak output, input, serta file dan database, bagian alir program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Terus ada dokumen operasi, ya termasuk jadwal pengoperasian, file, dan database yang diakses, serta persyaratan, perlengkapan, keamanan, dan penyimpanan file. Yang ketiga ada dokumentasi pengguna, yaitu mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Tindakan ini termasuk manual, prosedur, dan bahan pelatihannya. Terus ada tahap menguji sistem. Nah, ada 3 bentuk pengujian yang umum, yaitu walkthrough, yaitu tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, atau masalah lainnya. Yang kedua ada uji pengolahan data atau processing test data, yaitu memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat. Yang ketiga ada uji penerimaan, yaitu pengujian atas sistem baru menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan apakah kriteria yang dikembangkan pengguna itu terpenuhi. Konversi sistem. Konversi adalah proses perubahan dari sistem atau format komputer lama ke yang baru. 4 pendekatan konversi yang digunakan, ada konversi langsung, paralel, bertahap, dan pilot. Konversi langsung adalah perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan sistem informasi lama ketika yang baru diperkenalkan. Yang kedua ada konversi paralel, yaitu perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan sampai organisasi yakin sistem baru berfungsi dengan benar. Yang ketiga ada konversi bertahap, yaitu perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengganti elemen-elemen yang lama dengan yang baru secara bertahap sampai sistem lama secara seluruhnya telah digantikan. Dan yang keempat ada konversi pilot, yaitu perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sebuah sistem di satu lokasi, menggunakannya sampai seluruh masalah diselesaikan, dan kemudian mengimplementasikannya di organisasi tersisa. Dan yang terakhir ada operasi dan pemeliharaannya. Tinjauan pasca implementasi. Tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem yang baru tersebut itu tuh memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Dan yang kedua adalah laporan peninjauan pasca implementasi, yaitu sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem baru yang diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselenggarakan sesuai anggaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.